Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang putusan perkara pidana nomor 38 PID 2022 PT KDI dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 38 PID 2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti disebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Muhammad Fadel Christopher, lahir di Bontang, umur tanggal lahir 30 tahun 3 November 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Budi Utomo nomor 1 Desa Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa Muhammad Fadel Christopher telah berdasarkan surat perintah penahanan penetapan oleh penyidik di dalam perkara lain, penuntut umum dalam perkara lain, Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 6 Desember dan seterusnya. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ida Hamidah, Esa, Isti Esa, dan Masran Aminuddin Esa MH, advokat atau pengacara dan konsultan hukum pada kantor advokat Ida Hamidah and Partners, beralamat di Bukit Baruga, Jalan Kayu Agung nomor 2 nomor 1 Antang Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kendari bawah register nomor 435 PID 2021 PNKDI tanggal 16 November 2021. Dua, Laode Haidul Andi Esa, advokat pengacara bertempat tinggal di Kendari, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021 yang telah daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah register nomor 456 PID 2021 PNKDI tanggal 2 Desember 2021. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Maret 2022 nomor 38 PID 2022 PT KDI tentang penetapan majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut. 2. Penunjukan panitera pengganti tanggal 17 Maret 2022 nomor 38 dan seterusnya dalam perkara tersebut. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 640 PID B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari dalam perkara terdakwa tersebut. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang perkara. Membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 236 garing RP garis 9 garing EOH titik 2 garing 10 garing 2021 bahwa terdakwa diajukan di persidangan dalam surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, tidak perlu dibacakan lagi, dianggap dibacakan sebagaimana tersebut dalam isi putusan ini, yaitu dalam pertama,
melanggar pasal 378 KUHP, sedangkan yang kedua melanggar pasal 372 KUHP. Membaca surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum nomor rek perdata PDM 2336 RP 9 EO 2 10 2021 menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Muhammad Fadel Christopher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam ditahan dengan perintah terdakwa tetap tahan. Tiga, menetapkan barang bukti: satu, rangkap rekening koran Bank Mandiri periode 1 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama PT Jagat Nusantara Energi nomor rekening 1360073331111 dikembalikan kepada saksi Sumarwan. 4, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 640 PIT B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili: 1, menyatakan terdakwa Muhammad Fadel Christopher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah jalan oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti berupa satu, rangkap rekening koran Bank Mandiri periode 1 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama PT Jagat Nusantara Energi nomor rekening 136007333331111 dikembalikan kepada saksi korban Sumarwan. 6, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Telah pula membaca: 1, akta permohonan permintaan banding terdakwa nomor 1640 akta PIT B 2021 PNKDI yang dibuat oleh PLH Panitera Pengganti PLH Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 640 PIT B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari dan 22 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 14 Maret 2022. Akta penerimaan memori banding terdakwa nomor 1640 akta PIT B 2021 PNKDI tanggal 14 Maret 2022 menerangkan bahwa terdakwa telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 640 PIT B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari 2022 serta telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 16 Maret 2022. 3, relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara nomor 640 PIT B 2021 PNKDI tanggal 14 Maret masing-masing kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini. Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tanggal 1 Maret 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan memori banding sebagai berikut. Tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa terhadap memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding.
menimbang bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Februari 2022 nomor 60640 PIT B 2021 PNKDI beserta bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa seperti yang terlampir dalam nota pembelaan atau pledor tanggal 23 Februari 2022. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan uraian dakwaan penuntut umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan. Dan juga majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Karena perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi sudah masuk dalam ruang lingkup keperdataan. Maka hal itu harus diselesaikan menurut hukum perdata dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa awal dari permasalahan perkara ini adalah didasarkan adanya surat perjanjian kemitraan kerjasama operasi atau KSO antara PT Padel Mineral Asia Pasifik dan PT Jagat Nusantara Energi nomor 041-KSO-FMA JNE KSO 11 Romawi 2020 tanggal 12 November 2020 terlampir dalam berkas perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama jasa pengangkutan biji nikel antara PT Padel Mineral Asia Pasifik pihak pertama dan yang direktur utamanya Muhammad Fadli Kristopol dengan PT Jagat Nusantara Energi pihak kedua yaitu kepala cabangnya Sumarwan yang tertuang dalam surat perjanjian nomor 042 JPBN FMA JNE 11 Romawi 2020 tanggal 12 November 2020 terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa sebagai realisasi dari perjanjian nomor 42 JPBN FMA JNE 11 Romawi 2020 tersebut, lalu pada tanggal 17 November 2020 pihak pertama melakukan perjanjian jasa sewa angkutan Orenikel PT Padel Mineral Asia Pasifik dengan PT Cahaya Makongga Nusantara atau pihak kedua dengan direktur utamanya Ilham Nur terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Fadli Kristopol yang kedudukannya sebagai komisaris PT Padel Mineral Asia Pasifik tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pengangkutan Orenikel sebagaimana tersebut dalam perjanjian tanggal 17 November 2020 yang disebabkan unit kendaraan dump truck yang terdakwa sediakan untuk PT Cahaya Makongga Nusantara tidak memenuhi syarat perjanjian. Menimbang bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat isi perjanjian, maka perbuatan terdakwa bukan termasuk dalam ranah hukum pidana, tetapi termasuk dalam ranah hukum perdata, yaitu terdakwa telah melakukan prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dalam surat perjanjian nomor 041 KSO FMA JNE KSO 12 Maret 2020 dan perjanjian kerjasama nomor 042 JPBN MS JNE 11 Romawi 2020 tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena putusan terdakwa telah termasuk ranah hukum perdata, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 2640 PIT B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadil sendiri seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat hemat majelis hakim tingkat banding cukup alasan untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dilepaskan dari tuntutan pidana, maka terdakwa harus dinyatakan dikeluarkan dari tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan, maka memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa barang bukti adalah kepunyaan saksi korban Sumarwan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumarwan.
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 640 Pit B 2021 PNKDI tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut. Mengadili sendiri: menyatakan terdakwa Muhammad Fadel Christopher terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Mengembalikan barang bukti berupa 1. Rangkap rekening koran Bank Mandiri periode 01 November 2020 sampai dengan periode 30 November 2020 dan periode sampai dengan 3 Desember 2020 atas nama PT Jagat Nusantara Energi dan rekening 1360 07333311 dikembalikan kepada saksi korban Sumarwan. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 November 2022 oleh kami Mulyadi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Joni Iswantoro SHMHUM, dan Acice Sendong SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Imadi Ardana Esa panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun penuntut umum. Demikian putusan telah selesai dibacakan, maka sidang nyatakan selesai dan ditutup. Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meninggalkan ruangan sidang.